saya Mul Kalsum. Di sini saya akan menjelaskan tentang hutan. Hutan adalah suatu lapangan pohon-pohon secara keseluruhan yang merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Hutan merupakan harta kekayaan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, hasil dari hutan perlu dijaga, dipertahankan, dan dilindungi agar hutan dapat berfungsi dengan baik. Hutan menurut Denger adalah sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuhan-tumbuhan pepohonan baru asalkan tumbuhan pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis hutan. Jenis-jenis hutan berdasarkan yang pertama kita akan bahas jenis-jenis hutan berdasarkan iklimnya. Hutan tropis, hutan musim tropis, yang beriklim sedang, hutan pegunungan tropis, dan hutan hujan iklim sedang. Hujan iklim sedang yang selalu hijau, hutan gugur iklim sedang, taiga, hutan lumut, sabana, dan gurun. Nah, yang kedua, jenis-jenis hutan berdasarkan terbentuknya. Jenis-jenis hutan berdasarkan terbentuknya dikelompokkan menjadi dua, yaitu hutan alam yang dimana merupakan hutan terbentuk secara alami, contohnya hutan rimba. Nah, yang kedua, hutan buatan adalah hutan yang terbentuk karena sengaja dibuat oleh manusia. Nah, yang ketiga, jenis-jenis hutan berdasarkan statusnya. Jenis hutan berdasarkan statusnya ada 3. Yang pertama, hutan negara. Hutan negara merupakan hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani atas hak tanah. Yang kedua, hutan hak, di mana hutan ini merupakan yang berada pada tanah yang dibebani atas hak tanah, misalnya hak milik, hak guna, dan hak bangunan. Yang ketiga, hutan adat, di mana hutan ini yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Nah, jenis yang keempat, jenis-jenis hutan berdasarkan jenis tanamannya. Nah, jenis ini didasarkan pada jenis tanamannya terbagi menjadi 2, yaitu hutan homogen yang mempunyai satu jenis tanaman yang sama, serta hutan heterogen memiliki beraneka jenis tanaman dalam hutan tersebut. Nah, yang kelima adalah jenis-jenis hutan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, dibedakan menjadi 4. Yang pertama, hutan lindung. Yang kedua, hutan suaka alam. 3, hutan wisata. Wisata ini terdiri atas 2, yaitu tanaman wisata dan tanaman baru adalah hutan produksi. Nah, yang keenam, jenis-jenis hutan berdasarkan tujuannya. Jenis-jenis hutan berdasarkan tujuannya digolongkan menjadi 4. Yang pertama, hutan konservasi dan tanaman nasional. Yang kedua, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap. Nah, yang ketiga, hutan lindung, dan yang terakhir adalah hutan konversi. Nah, yang ketujuh, jenis-jenis hutan berdasarkan biografi. Berdasarkan biografi dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, hutan tropika, di mana hutan ini tumbuh subur di wilayah tropika ini adalah hutan yang tumbuh subur di wilayah Khatulistiwa. Nah, yang kedua, hutan temperate, di mana hutan ini yang tumbuh subur di wilayah yang memiliki 4 musim, tepatnya terletak di antara garis lintang 23,5 derajat 66 derajat. Nah, yang ketiga, hutan boreal. Boreal ini adalah hutan yang tumbuh subur di wilayah lingkaran kutub. Jenis-jenis hutan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat tanah, macam-macam hutan ada 3. Yang pertama, hutan pantai. Yang kedua, hutan mangrove, rawa. Nah, yang ke-9, berdasarkan pemanfaatan lahan. 9 adalah jenis-jenis hutan berdasarkan pemanfaatan lahan. Jenis-jenis hutan berdasarkan pemanfaatan lahan ini ada beberapa. Salah satunya hutan tetap, hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas.
Selanjutnya kita beralih pada materi deforestasi dan degradasi hutan. Yang pertama, apa sih itu kebakaran hutan? Kebakaran hutan adalah suatu proses pembakaran yang menyebar secara bebas dan mengkonsumsi bahan-bahan bakar seperti serasa, rumput, humus, ranting kayu mati, gulma, semak, dedaunan, serta pohon-pohon besar untuk ditingkatkan terbatasnya. Nah, menurut FAO 2007, kebakaran hutan adalah keadaan api yang tidak terkontrol di kawasan hutan yang menyebabkan terbakarnya vegetasi hutan seperti pohon-pohon, gambut, dan rumput. Nah, adapun jenis-jenis kebakaran hutan. Saufina 2018, kebakaran hutan dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kebakaran hutan bawah. Kebakaran hutan bawah adalah situasi di mana api membakar bahan organik di bawah permukaan serasa. Nah, yang kedua, kebakaran permukaan, di mana kebakaran permukaan ini adalah situasi di mana api membakar serasa tumbuhan di bawah. Kebakaran permukaan adalah kebakaran yang dimana situasi api membakar serasa tumbuhan di bawah, bekas limbah pembakaran, dan bahan bakar lainnya yang terdapat di lantai hutan. Yang ketiga adalah kebakaran tajuk, di mana kebakaran tajuk ini situasi api menjalar dari tajuk pohon ke satu tajuk pohon yang lainnya, yang saling berdekatan. Bentuk-bentuk kerusakan hutan. Yang pertama, penebangan liar. Penebangan liar merupakan bentuk kerusakan hutan di mana masyarakat menebang pohon secara liar tanpa memberikan sanksi tegas terhadap pelanggar yang terjadi. Yang kedua, longsor. Nah, bentuk kerusakan hutan yang kedua ini adalah longsor. Cara menanggulanginya agar tidak terjadi longsor kembali, mengadakan reboisasi hutan. Yang ketiga, tanah tandus atau tanah kering, di mana cara mengalinginya dengan cara melakukan reboisasi hutan secara besar-besaran, baik sektor tanah maupun tumbuhan. Nah, adapun faktor-faktor penyebab kerusakan hutan. Yang pertama adalah faktor biofisik. Kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh faktor biofisik antara lain seperti petir, gunung berapi, atau batu bara yang terbakar. Nah, yang kedua, aktivitas manusia. Penyebab utama dari aktivitas manusia ini di mana permasalahan ekonomi dan sosial merupakan faktor utama pendorong terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Penyiapan lahan dengan cara membakar masih dianggap cara yang paling murah dan praktis dengan masalah alasan ekonomis. Nah, yang ketiga, suhu dan kelembapan udara. Suhu udara merupakan faktor yang selalu berubah dan mempengaruhi suhu bahan bakar serta kemudahannya untuk terbakar. Adalah emisi karbodioksida, di mana efek dari kandungan karbodioksida yang meningkatkan secara global di atmosfer dan dianggap sebagai masalah lingkungan. Nah, hutan gambut merupakan salah satu hutan yang memiliki potensi alam menyimpan karbon. Salah satunya faktor yang dapat mengubah fungsi gambut tersebut adalah kebakaran gambut. Proses kebakaran dapat meningkatkan emisi karbodioksida karena terbakarnya salah satu atau gabungan dari biomasa tanaman, nekromasa, dan lapisan gambut. Nah, selanjutnya adalah kerusakan hutan akibat alam. Yang pertama, usaha penambangan yang berada di wilayah hutan. Yang kedua, migrasi. Tiga adalah musim kemarau yang berlangsung lama. Dan yang keempat, letusan gunung Merapi. Adalah tsunami. Pencegahan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan. Pencegahan untuk mengatasi pemulihan lahan degradasi hutan. Yang pertama, pemanfaatan kawasan hutan. Yang kedua, rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai. Yang ketiga,
pengamanan hutan, dan pengendalian kebakaran hutan. Yang keempat, konservasi keanekaragaman hayati. Yang kelima, revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan. Yang ketujuh, imigrasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan. Yang kedelapan, penguatan kelembagaan kehutanan. Nah, konsep hutan ada beberapa. Yang pertama, pengertian hutan kota. Hutan kota adalah kawasan yang menutupi pepohonan yang dibiarkan tumbuh secara alami menyerupai hutan. Tidak terata seperti tanaman dan lokasinya berada dalam atau sekitar perkotaan. Nah, adapun manfaat dari hutan kota. Manfaat dari hutan kota yang pertama, estetika, di mana lingkungan perkotaan yang banyak ditumbuhi oleh berbagai tumbuhan tentunya akan memberikan nilai keindahan yang dapat dari hijaunya hutan. Yang kedua, ekologis. Masyarakat yang menikmati lingkungan yang serasi antara tumbuhan, hewan, dan manusia. Apabila hutan kota memiliki kondisi yang cukup baik, maka banyaknya burung-burung yang akan menjadikan hutan ini sebagai habitat hidupnya. Yang ketiga adalah hidrologis, di mana tanah, hutan, dan pepohonan yang menutupi mempunyai kemampuan mengatur tata air. Yang kelima, klimatologis, di mana keberadaan hutan bisa mempengaruhi iklim mikro di sekitarnya, seperti menurunkan suhu permukaan tanah sehingga kota memiliki banyak hutan akan terasa lebih sejuk. Nah, yang kelima, habitat satwa. Hutan bukan saja tempat koleksi tumbuhan, ekosistem juga dapat dimanfaatkan oleh berbagai jenis satwa. Yang kita ketahui, hidup satwa di perkotaan semakin terdesak keberadaannya. Hutan bisa memberikan perlindungan sebagai satwa-satwa tersebut. Yang keenam, menekankan polusi. Kota-kota besar biasanya syarat polusinya itu baik untuk udara maupun air. Keberadaan pepohonan bisa menekankan polusi yang berbahaya. Daun-daun yang rimbun mampu menyaring debu, kotoran, dan gas yang berbahaya lainnya. Nah, yang ketujuh, penyimpanan karbon. Nah, penyimpanan karbon, gas karbon dioksida merupakan salah satu gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Hutan dan pepohonan merupakan penyerapan gas CO2 yang efektif dari udara, kemudian dalam bentuk biomasa seperti kayu dan dedaunan. Yang kedelapan, edukatif. Hutan kota bisa menjadi tempat untuk pendidikan lingkungan, terutamanya bagi anak-anak. Banyak yang bisa dipelajari dari sebuah ekosistem alam, terutamanya yang berhubungan dengan ilmu hayati. Nah, yang kesembilan, rekreatif. Yang kesembilan adalah rekreatif. Kawasan hutan ini bisa dijadikan tempat untuk melepas lelah atau untuk melepas stres dari penatnya kehidupan kota. Masyarakat bisa memanfaatkannya untuk kegiatan olahraga seperti jogging atau bersepeda. Yang terakhir adalah ekonomi. Bila pengelolaan baik hutan bisa menjadi daya tarik para wisata, banyak kota-kota besar di dunia yang menjual keberadaan hutan kota. Yang selanjutnya adalah bentuk-bentuk dan struktur hutan kota. Hutan kota yang pertama, bentuk jalur, biasanya dibangun di sepanjang jalan tol atau kereta api. Yang kedua, bentuk kompak, di mana berupa kelompok pepohonan dalam satu hamparan yang menyatu. Yang ketiga adalah bentuk menyebarnya hutan tersebut biasa dibentuk dengan jalur atau berkelompok yang dipisahkan oleh pembatas jalan seperti bangunan atau jalan, tetapi berada dalam satu pengelolaan. Struktur dari hutan kota yang pertama, berserata dua, yaitu komunitas tumbuh-tumbuhan. Hutan kota hanya terdiri atas pepohonan dan rumput atau penutup tanah. Yang kedua, berserata banyak, di mana berserata banyak ini yaitu komunitas tumbuhan-tumbuhan hutan kota. Selain terdiri atas pepohonan dan rumput, juga terdapat semak, ternak, liana, ediftif, ditumbuhi banyak penutupan tanah. Jarak tanaman rapat tidak beraturan
dengan rata dan komposisi mengarahkan menirukan komunitas tumbuhan-tumbuhan hutan alam. Adapun jenis-jenis hutan kota. Kota yang pertama, hutan kota pemukiman, di mana hutan kota pemukiman ini adalah pembangunan hutan kota yang bertujuan untuk membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan menambah keindahan serta menangkal polusi udara. Yang kedua adalah hutan kota industri, di mana hutan kota industri ini berperan sebagai penangkal polutan yang berasal dari limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri seperti asap, limbah cair dan gas. Yang ketiga, hutan kota wisata berperan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan rekreasi masyarakat kota dan dilengkapi sarana dan prasarana bermain, tempat istirahat dan lain sebagainya. Yang keempat adalah hutan kota konservasi, di mana merupakan hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna tertentu di alam. Yang kelima, hutan kota pusat kegiatan. Hutan kota pusat kegiatan ini berperan untuk meningkatkan kenyamanan, keindahan, dan produksi oksigen di pusat kegiatan seperti pasar, terminal, perkantoran, pertokohan, dan lain sebagainya. Adapun permasalahan hutan, selanjutnya kita akan masuk pada permasalahan hutan. Nah, permasalahan hutan yang pertama, penebangan hutan dalam skala besar masih terus terjadi. Yang kedua, ekonomi yang masih sangat tergantung pada sumber alam. Yang ketiga, peluasan wilayah pertanian, perkebunan, dan serta tambang. Nah, yang kelima, tabrakan administrasi. Yang keenam adalah illegal logging, dan yang ketujuh, perladangan berpindah, perkebunan monokultur. Nah, yang kesembilan, perkebunan kelapa sawit. Yang ke-10 adalah konversi lahan gambut menjadi sawah. Yang ke-11, pertambangan. Yang ke-12, transmigrasi. Dan yang 13, pengembangan ternak dalam hutan, pemukiman penduduk, pembangunan perkantoran, dan penanggulangan penduduk dan pembangunan perkotaan. Adapun penanggulangan yang terakhir adalah penanggulangan masalah hutan. Yang pertama, sosialisasikan kepada seluruh generasi muda mengenai akan pentingnya menjaga hutan untuk kehidupan mendatang. Yang kedua, peran serta orang tua sangat diperlukan dalam rangka menciptakan bibit unggul generasi muda yang dapat menyelamatkan. Yang ketiga, peran sekolah juga sangat berperan penting dalam mewujudkan hijaunya kembali. Salah satunya dapat memberikan materi pendidikan lingkungan hidup yang dapat diajarkan mulai dari jenjang SD sampai SMA. Nah, yang keempat, peran masyarakat juga tak kalah pentingnya dalam menjaga kelestarian hutan. Nah, yang kelima, pemerintah juga harus sering mengecek janji-janji para penambang yang akan melakukan rehabilitasi atas lahan yang telah gundul. Yang keenam, merancang program Fifth Tree for on Home. Tidak bisa dibayangkan jika pemerintah menanggulangi perizinan pertambangan dan juga perkebunan jika kita biarkan akan semena-mena merusak hutan yang kita lestarikan menjadi gundul. Pemberdayaan masyarakat pesisir agar mau mereboisasi hutan mangrove yang telah rusak. Materi yang saya telah sampaikan, jadi hutan juga mempunyai beberapa manfaat bagi kehidupan manusia, baik dari sosial, budaya, maupun ekonomi. Akan tetapi, akibat dari tangan manusia itu sendiri terkadang terjadi beberapa kerusakan hutan, misalnya kebakaran, sehingga hutan menjadi gundul yang mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan kekeringan yang semakin meningkat. Upaya yang harus dilakukan adalah penghijauan, rehabilitasi setelah melakukan penebangan pohon di hutan. Marilah kita menjaga lingkungan maupun hutan yang ada di negara ini agar tidak terjadi kerusakan seperti kebakaran hutan serta penambangan liar. Karena apabila lingkungan mengalami kerusakan, maka dampaknya terhadap diri kita sendiri sangat berefek, salah satunya banjir dan tanah longsor. Sekianlah materi yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.